siang, perkenalkan saya atas nama Marcella Yolanda Nasan dari kelas 2021B dengan NPM 212020045. Baik, di sini saya akan melakukan pertolongan persalinan kala 2. Selamat menyaksikan. Baik, setelah saya memperkenalkan diri tadi, selanjutnya saya akan memeriksa tanda dan gejala persalinan pada Ibu. Permisi ya Ibu, saya akan memeriksa tanda dan gejalanya dulu. Yang pertama, Ibu merasa ada dorongan ingin meneran. Yang kedua, Ibu merasa ada tekanan pada rektum yang semakin lama semakin meningkat. Dan yang ketiga, vulva dan vagina membuka. Dan yang keempat, perineum Ibu sudah menonjol. Setelah saya memeriksa tanda dan gejala pada Ibu, selanjutnya saya akan menyiapkan alat-alatnya dulu. Pertama adalah APD atau alat pelindung diri. Yang pertama ada kacamata, yang berikut ada penutup kepala, yang berikut ada celemek, lalu sepatu boot, dan yang terakhir ada handuk bersih. Baik, yang berikut ada persiapan ibu dan bayi. Yang pertama ada sepertiga kain bokong ibu, lalu 2 buah handuk, ada topi untuk bayi. Selanjutnya ada baju ibu, lalu ada kain atau sarung yang bersih, dan yang berikut ada 2 vas lab. Baik, yang berikut peralatan steril. Yang pertama ada partuset. Di sini ada 2 klem, lalu ada gunting tali pusat. Selanjutnya di sini ada gunting episiotomi. Lalu ada klem karet untuk tali pusat bayi. Ada keteter, ada penghisap lendir. Selanjutnya ada bola karet. Selanjutnya di sini ada kapas, ada spet 3 mili, lalu ada sarung tangan yang steril. Baik, yang kedua heating set. Yang pertama ada spet berukuran 10 mili beserta jarum. Yang berikut 1 buah pinset anatomis dan 1 buah pinset chirurgis. Selanjutnya di sini ada nafuder. Lalu ada 2 buah jarum. Lalu di sini ada benang kromik berukuran 2,6 dan yang terakhir ada sarung tangan steril. Selanjutnya peralatan tidak steril. Yang pertama di sini ada termometer. Yang kedua ada stetoskop. Yang ketiga ada tensimeter. Selanjutnya di sini ada linek. Lalu ada bengkok. Lalu ada piring plasenta. Dan ada pita pengukur. Selanjutnya di sini ada gunting plester. Lalu ada wadah klorin, timbangan bayi, ada tempat sampah medis, ada tempat sampah non medis dan tempat benda tajam. Selanjutnya saya akan menyiapkan juga obat dan bahan habis pakai. Yang pertama ada oksitosin 1 mili dan lidokain 1%, cairan infus, kanula ukuran 16-18 G, amoxilin, vitamin K, dan salep mata. Ya. Baik, yang berikut saya akan menyiapkan persiapan resusitasi. Yang pertama, meja bersih datar, keras, Baik, langkah selanjutnya saya akan menyiapkan persiapan resusitasi. Yang pertama, meja bersih datar dan keras. Selanjutnya 3 buah kain. Yang pertama, kain gelar di atas perut ibu. Yang kedua, 1 buah kain mengalas meja dan untuk mengganti kain pembungkus bayi. Dan yang ketiga, kain untuk menganjal bahu bayi. Iya. Yang berikut ada lampu sorot 60 watt. Iya. Yang berikut ada alat penghisap lendir dan balon sungai. Baik teman-teman, setelah saya menggunakan APD, selanjutnya saya akan mencuci tangan dengan menggunakan teknik 6 langkah.
Mencuci tangan, selanjutnya saya akan memakai sarung tangan di tangan yang dominan. Baik, selanjutnya saya akan mengisap oksitosin sebanyak 10 unit. Kemudian simpan lagi ke wadahnya. Saya mengisap oksitosin, selanjutnya saya akan membersihkan vulva ibu. Yang pertama, bersihkan dari arah depan sampai ke belakang. Teman-teman, setelah kita membersihkan vulva ibu, kapasnya kita taruh di bengkok. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dalam, yaitu langkah pertamanya kita akan memasukkan jari tengah lalu diikuti oleh jari telunjuk. Permisi ya Bu, kita periksa yang pertama apakah vagina mengalami pembengkakan. Selanjutnya memastikan pembukaan pada porsio tersebut. Baik, padahal di sini pembukaannya sudah lengkap. Baik Ibu, pembukaannya sudah lengkap ya. Baik, di sini juga ketubannya sudah pecah. 3. Baik teman-teman, kalau ketubannya belum pecah, kita bisa melakukan dengan amniotomi. Lalu masukkan setengah koher ke dalam vulva ibu dan setengah koher dilindungi oleh jari kita. Setelah melakukan itu, biarkan air ketuban mengalir ke bengkok. Biarkan air ketuban mengalir di bengkok. Setelah saya melakukan pemeriksaan dalam, saya akan melepas sarung tangan ke dalam larutan klorin 5%. Setelah itu, saya akan kembali mencuci tangan dengan menggunakan teknik 6 langkah mencuci tangan. Baik, langkah selanjutnya saya akan mengukur DJJ dengan menggunakan linek. Ya. 3. Baik Ibu, selama saya melakukan pengukuran DJJ, saya tidak akan memegang funduskop dan saya akan meminjam tangan kiri Ibu agar saya mengetahui perbedaan denyut jantung janin dan denyut nadi Ibu. Baik Ibu. Permisi ya Bu, saya pinjam tangan kirinya dulu. Iya Bu. Baik ya Bu, denyut jantung janinnya baik. Lalu keadaan Ibu juga baik dan posisi janinnya juga baik. Baik Ibu, sekarang Ibu sudah memasuki fase persalinan. Baik Ibu, saya akan bertanya apakah Ibu ada pendamping? Iya Bu. Pendampingnya suami atau ibu kandung? Ibu bidan. Baik Ibu, saya akan memanggil mertuanya Ibu dulu ya. Iya Bu. Permisi, keluarga dari Ibu Idalia. Saya Ibu. Oh baik Mama, silakan masuk Mama. Yuk. Baik Mama, sekarang anaknya Ite sudah memasuki fase persalinan. Saya minta bantuan dari Mama untuk mendampingi Ibu Idalia sampai selesai persalinan agar persalinannya berjalan dengan baik ya Mak. Iya Ibu, iya. 3. Baik, selanjutnya kita akan melihat apakah kepala sudah membuka vulva ibu dengan diameter 5-6 cm. Baik, di sini kepala sudah membuka vulva ibu dan selanjutnya kita menyiapkan kain sepertiga di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu. Iya Bu. Selanjutnya kita menaruh kain yang bersih di atas perut ibu. Permisi ya Bu. Kemudian membuka partuset. Selanjutnya memakai sarung tangan steril 3. pada kedua tangan.
tangan ibu saya akan memberikan edukasi. Di saat ibu meneran, 3. tangan ibu memegang kedua pergelangan kaki ya Bu. 3. Setelah itu ibu, jika ibu merasakan sakit, ibu boleh mengangkat kaki, tetapi tidak boleh mengangkat bokong ya Bu. Iya, Bu. 3. Tahan nafas ibu, dorong yang kuat ibu, terus ibu, dorong yang kuat lagi ibu, lagi sedikit ibu, terus ibu, tarik nafas yang kuat ibu. 3. Baik, selanjutnya kita akan melihat apakah ada lilitan tali pusat. Jika ada lilitan tali pusat, kita akan mengklem menggunakan 2 buah klem. Setelah itu menggunting tali pusat. 3. Baik, di sini tidak ada lilitan tali pusat. Ya. Setelah itu kita menunggu kepala bayi melakukan paksi luar. Setelah bayi melakukan paksi luar, selanjutnya kita akan membantu melahirkan bahu atas dan bahu bawah. Iya. Kita menelusuri dari badan bayi sampai di ujung kaki bayi. Yes. Setelah itu kita melakukan penilaian sepintas, melihat warna kulit kemerahan, lalu gerakannya aktif, dan yang terakhir tangisannya keras. 3. Setelah itu kita meletakkan bayi di atas perut ibu dan kita melakukan pembersihan pada bayi. Melakukan pembersihan pada bayi. Sudah. 3. Setelah itu mengganti dengan kain yang bersih. Langsung begini dong. Kemudian melakukan skin to skin. Selanjutnya memakai topi pada bayi. Selanjutnya melakukan IMD kepada bayi. Iya Bu. Iya, Bu. Baik, sekian dan terima kasih. Asuhan persalinan kala 2 telah selesai dan selamat menyaksikan untuk asuhan persalinan